Dari situ gue tebak-tebak kan pipinya, dia melek tuh, mana obat gue, lama banget lu gitu kan. Nah terus dari itu gue ngeliat nih, jadi kan pintu nih yang tadi gue masuk itu, anak kecil ini ngikutin lagi bang, itu ngikutin. Ini kamar mayat tadi ya? Iya. Jadi pala abang gue nih jahitannya lepas lagi. Itu lepas lagi kayak pas di kan pintu nih kamar mandi. Pas gue masuk nih kan abang gue begini. Pas banget di depan pintu, kayak ada tangan gitu. Pas gue ngeliat abang gue nih, gue udah masuk pintu, itu abang gue begini, bangun lagi gini, bangun lagi kayak kesakitan, kayak gini. Pas dia nongol, dia kayak ngototin gue terus kan, ngototin gue terus. Akhirnya gue buang muka tuh. Pas gue buang muka, pas kesenggol lagi, gue melek, dia ada di depan gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang Ahaditya. Oke, kali ini gue udah kedatangan narasumber. Di sebelah gue udah ada Bang Hamid yang bakal nyeritain pengalaman horornya di rumah sakit yang cukup angker ya di Jakarta Timur. Oke tuh Bang Hamid, lu waktu itu di rumah sakit lagi ngapain gitu? Apa gimana? Apa lu kerja di situ kah? Apa gimana? Enggak, waktu itu awalnya gue dengar kabar abang gue kecelakaan. Oke. Itu tepatnya itu bulan puasa, pas bulan puasa sebelum sahur. Berarti lu ini nungguin abang lu ya yang lagi waktu itu di rumah Nungguin abang gue. Dan lu mengalami pengalaman horor nih di rumah Itu sakit dia. Ini rumah sakitnya rumah sakit gede lah ya, tapi kita nggak sebut namanya lah Iya ya. itu ada deh. Jakarta Timur ya. Iya, di Jakarta Timur. Nah, itu tadi singkatnya dari Bang Hamid. Pokoknya sahabat lonceng harus nonton videonya dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip ya. Oke Bang Hamid, gue denger lu sering naik gunung nih dan lu seorang guide nih. Iya, Nah itu kalau ada yang mau naik gunung ngikut ke lu bisa nih berarti. bisa. Itu bisa langsung kontak lu aja nih berarti. Bisa Itu di IG lu langsung. di Instagram. Itu gimana sih sistemnya, gimana sih lu jadinya? Ya misalnya kayak gue buka open trip nih. Kalau nggak open trip, share cross, terus pendakian bersama. Kadang selain gue buka open trip atau yang lain, ada juga yang DM kayak mau minta antar ke gunung, ya istilahnya gunung yang deket, gunung gede gitu, minta antar gitu. Itu masih aktif sampai sekarang tuh. Masih, alhamdulillah. Nah bagi kalian nih yang sering naik gunung atau yang pengen naik gunung bisa langsung kontak Bang Hamid di IG-nya ya. Instagram. Oke, Instagram nanti bakal gue tongolin kalian dan linknya bakal gue taruh di deskripsi ya. Buat sahabat lonceng nih yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri sebagai tanda dukungan kalian pada channel ini. Dan bagi kalian yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri sama seperti Bang Hamid ini. Caranya gampang banget. Kalian bisa langsung DM aja ke IG kita di @loncengmisteri ya. Bisa langsung DM aja cerita kalian berbentuk voice note. Dan gak usah lama-lama lagi nih. Langsung kita mulai nih ceritanya ya. Ya waktu itu tepatnya pada bulan puasa ya. Bulan puasa itu gue dengar kabar dari teman abang gue nih. Teman abang gue tetangga gue juga. Teman abang gue ini langsung nge-WA emak gue. Nge-WA, gitulah bu, si ini nih kecelakaan kan. Terus dengar kabar dipotoin juga sama gue, langsung shock kan. Gue juga shock. Gue suruh nyamperin. Akhirnya ya udahlah gue nyamperin kan. Di Sherlock juga tuh ada satu tempat ya, di masih Jakarta Selatan kecelakaannya. Itu gue berdua sama gue malam-malam setengah 2 jam 2 lah. Oke, ini tahun berapa nih kejadian? Tahun 2020. Masih baru ya? Iya, masih baru. Nah terus itu kronologinya gimana Bang dia bisa sampai kecelakaan begitu Bang? Iya, jadi gue denger beritanya abang gue lawan arah. Oke. Lawan arah. Nah, ini kan satu jalur nih. Abang gue lawan arah ngambil sebelah kanan. Jadi tuh ada truk sebelah kanan kan. Jadi abang gue yang bawa. Terus dia goncengin temennya ada. Bukan temen yang ngabarin tadi, bukan, beda lagi. Jadi pas diklaksonin kegok. Akhirnya dia jatuh ke arah truk itu. Ke arah truk. Terus badannya masuk ke dalam truk tuh? Masuk ke dalam truk. Masuk. Terus yang ini
truk yang gue lihat emang truknya bener-bener gede. Tronton apa dump truck? Itu gue nggak tahu deh, pokoknya banyak gitu. Kontainer berarti ya? Iya, tapi tanggung jawab. Dia ikut berhenti juga yang itunya. Walaupun abang gue yang salah juga sih, karena lawan arah, udah gitu ngebut. Terus yang diajar tuh, ini dua-duanya pundak. Der. Nggak hancur mah enggak. Kayak patah gitu. Kayak nggak bisa ngapa-ngapain lah gitu. Untungnya biasanya kan kalau kelindes hancur itu ya, pasti. Nah itu alhamdulillahnya masih ya dilindungi lah ya kan. Jadi kayak udah begini doang nih. Udah gak bisa ngapain, sama palanya robek. Tahu kenapa tuh robek? Di situ. Tapi helm waktu itu. Pakai helm cuman belakangnya sini nih, di bawah kepala. Terus yang digoncengin teman abang gua mental jauh banget. Mental, jadi abang gua jatuh ngerem, nggak tahu rem depan, dia jatuh, dia maju ke depan. Maju, jadi kayak melayang terbang gitu. Temennya nabrak tiang listrik. Temennya meninggal. Akhirnya minta ada abang Grab nih yang bahaya banget, udah bawa gitu kan. Akhirnya yang supirnya juga dibawa nih, supirnya ini katanya dia nyerahin diri, saya mau tanggung jawab gitu, berapa biayanya gitulah pokoknya ya kan. Akhirnya yaudah dibawa kan, tanpa lama-lama gue naik tuh, gue bawa motor tetap kan, gue bawa motor, masa gue tinggal kan. Akhirnya ya ke rumah sakit di Jakarta Timur lah ada, rumah sakit gede istilahnya kan. Dari situ ya biasa dipersulit soal identitas, soal apalah gitu kan, dipersulit lah, istilahnya duit mulu deh ya kan. Nggak lama nungguin tuh sejam lebih lah di luar kayak nunggu ruangan. Abang gue udah begini ya kan, udah parah dah. Itu belum tindakan itu? Belum, masih sana sini soalnya ngelihat pundak abang gue udah parah. Iya, kok belum dihituin sih? Ini itu dia, udah kesel, sedih ya kan. Dari itu emang gue udah gak nyaman. Gue bilang sama orang tua gue ya, kayaknya jangan di sini, pindah aja, masih banyak kan rumah sakit. Iya, masih banyak di daerah situ, masih banyak rumah sakit. Tapi udah parah kayak gini mau dibawa kemana lagi ya kan? Sempat debat tuh. Yang ada ntar lama-lama udah parah gitu kan, udah kayak gini. Ya udah deh, akhirnya ada satu dokter tuh turun tangan. Akhirnya dia langsung kayak manggil kayak kayak bidan, kayak suster gitu lah, gue nggak tahu, bahwa diambil kayak kasur jalan tuh namanya apa sih inian? Iya tuh lupa gue. Dari itu udah tuh ditidurin kan, di situ juga tuh langsung tidurin, dibawa ke ruang UGD nggak salah tuh, di UGD. Di situ gue nggak masuk, kira keluar lagi tuh, katanya satu orang aja yang nemenin, soalnya 2020 lagi zaman COVID. Nah itu lagi sedung-sedungnya, parah banget kan awal itu. Di situ kira satu orang aja gitu. Wah, pokoknya itu nemenin satu orang aja, nggak boleh dua orang. Mau sehari satu orang ganti-gantian gitu. Nah itu gue pokoknya itu jam 3 itu gue mulai tungguin. Dari abang gue kayak dijahit, terus kayak pakai apa tuh namanya, kayak kayu perban gitu, gue nggak tahu. Gipsum. Iya, pakai gitu. Terus akhirnya singkat cerita udah kan dikeluarin, dibawa ke ruang rawat inap. Ya pokoknya diapain lah segala macam. Dari situ gue nungguin kan, udah soalnya kan nggak bisa bangun tuh abang gue. Nah akhirnya gue minta tolong sama teman abang gue nih, minta anterin orang tua gue balik, sekalian bawa motor gue balik kan. Akhirnya gue nungguin situ. Gak mungkin karena orang tua gue nungguin begadang ya kan. Dari itu gue nungguin tuh. Terus pas ya pokoknya singkat cerita, pas abang gue udah dipilihin ke situ, itu kan gue nungguin abang gue ya. Nah di ruangan itu kan luas tuh, biasanya ada 8 kasur lah ya kan. Itu yang terisi cuma 2. 2 ada, maksudnya termasuk abang gue 2 pasien nih sama orang lagi, dan yang jagain satu orang. Dan yang satu orang ini bapak tapi kayak gugup, gak pernah ngobrol sama sekali. Gue senyumin, dia kagak senyum. Aku gitu ya. Itu gue sampai sempet setan kali ya, gue sempet begitu dalam hati. Soalnya gue senyumin gak mau senyum, jadi gue malas negor. Ini kasur abang gue jadi di pojok deket pintu. Kalau abang gue yang di tempat abang gue deket pojok kamar mandi. Situ. Nah dari situ gue kan nemenin nih, abang gue kan gak bisa bangun sama sekali ya. Dia mau minum, mau apa ya kan. Akhirnya dia minta kencing tuh kan. Kalau kencing masih bisa bangun lah. Nah dari situ singkat cerita gue bangunin kan.
Pas gue bangunin, gue seret ke mana kamar mandi. Maksudnya nggak gue seret, gue rangkul. Jalannya lama. Pas dari situ kepala abang gue, bukan kepala ya, kan ini kan jahitan nih, diperban. Pas udah mau masuk kamar mandi, itu gue nggak tahu. Kayak jadi pala abang gue nih jahitannya lepas lagi. Itu lepas lagi kayak pas dia kan pintu nih kamar mandi. Pas gue masuk nih kan abang gue beginin. Pas banget di depan pintu, kayak ada tangan gitu. Itu bener-bener tangan gue liat jelas banget. Kayak gimana sih? Kayak orang ngebacok gimana sih? Nah, jatuh tuh pingsan abang gue nggak tahu kalau robek lagi, gue nggak tahu, orang masih basah banget sininya. Terus kata gue kok darah lagi, jahitannya kebuka 2 atau 3 tuh ya kan, kebuka ngocor lagi darahnya. Gue nggak mikirin apa itu, gue nggak mikirin, cuman kaget doang apaan sih. Akhirnya gue gotong lagi, gue panggil dokter. Dokternya nyamperin lagi, akhirnya dibawa lagi, diituin lagi, dirapetin lagi kan. Dibawa lagi ke UGD tuh waktu itu, apa di situ? Enggak di situ. Maksud gue sorry, gue bawa ke situ. Gue panggil dokter, dokternya nyamperin. Ya, ini kenapa bisa kayak gini? Padahal udah kenceng. Gue nggak tahu lah ngomong apaan ya kan. Padahal udah digituin katanya mah. Gue nggak ngerti. Gue nggak cerita ada apa-apa, gue nggak cerita. Terus gue sampai gue tegur, Pak sendirian. Maksudnya gue negor yang bapak ini yang diem nih. Iya, gitu doang. Iya. Tuh, terus gue samperin lah, Pak gak ngopi Pak, gak gitu doang udah. Biasa-biasa singkat lah, kata gue nih bapak kenapa ya. Akhirnya udah lah, gue balas tegur, malas ngobrol kan, gue sendiri aja main HP kan. Nah terus dari situ abang gue kan bilang mintain apa sih namanya tuh, gue lupa. Obat. Tapi gue nggak tahu obat apaan. Dikasih unjuk, ada botolnya segini nih, botolnya segini tapi itu kapsul. Katanya kalau obatnya habis kan itu cuma 3 butir nih. Kalau habis lagi katanya nyamperin lagi ke tempat yang ruang obat itu yang ada jaganya bidan. Jadi abang gua nyuruh gua nih, tolong, suaranya juga sambil nahan gitu kan. Gua keluar tuh, pas keluar pintu itu yang pas gua keluar pintu kan. Nah, itu kan gua keluar pintu, lorong Bang, lorong panjang tuh. Iya, panjang banget. Di situ ada satpam kan, jadi kan nih gue keluar pintu, di sebelah kanan gue lorong panjang banget, itu satpam. Gue lihat satpam, bener satpam. Gue samperin kan, Pak, apa? Kan gue nggak tahu ya, itu gue belum tahu ruang obatnya di mana, gue belum tahu. Pak, gue kejar kan, dia nengok doang, mau ngambil obat di mana, ke dokternya gitu, obat kapsul yang kayak gini. Oh di situ tuh, nanti kan itu lorong tuh panjang. Di situ nanti ada pertigaan belok kiri, emang lorong semuanya. Di situ akhirnya gue ikutin kan. Gue ke kiri tuh, ruang apa? Obat. Tapi yang gue lihat ini orang-orangnya beda semua, Bang. Beda semua, kayak satpam dari cara ngomongnya beda. Terus pas gue mau ngambil obat kayak sama bapak petugasnya nih, petugas yang jaga obat itu beda juga, Bang. Kayak gimana sih? Nggak senyum, mukanya sinis, jawabnya singkat aja gitu, nggak kayak oh iya nggak ramah, nggak gitu, nggak. Jadi gue sempet mikir, ini kenapa sih orang-orang di sini? Iya. Nah itu gue sempet kayak gitu. Kok tiba-tiba, biasanya kan gue kalau ke rumah sakit atau ke kemana-mana kan orang ramah banget ya. Oh iya ada apa, gimana gitu kan. Ini mah enggak. Dan itu pas udah gue ambil, makasih ya Pak. Cuman bilang, iya gitu doang, udah gak ada senyum-senyumnya. Padahal gue senyum. Itu posisi gue sendiri Bang, sepi. Padahal belum puasa, sekitar jam 3:30. Itu udah mau hampir subuh kan. Tapi kayak orang, karena kan COVID juga ya, sepi gitu, gak terlalu banyak yang jenguk atau yang nemenin. Dari itu, gue langsung lari tuh, gue lari. Itu gue gak ketemu kamar abang gue Bang. Gak ketemu sama sekali kamar abang gue yang mana nih gitu. Terus lagi, gue muter-muter situ aja. Jadi kan ini ada 3 lorongan nih, 1, 2, jadi 1, 2. Itu gue muter lagi, itu kamar mayat lagi, gue 2 kali ketemu. Itu kamar mayat lagi. Nah terus dari situ pas kamar mayat lagi, gue pengen nangis karena pas gue baca kok kamar mayat lagi kan. Pas gue mau jalan lagi, itu ada, tau kan kalau pintu kamar mayat itu kan pokoknya pintu rumah sakit lah, ruangan kaca kan, ya, kaca. Dia kotok-kotok, itu anak kecil, mukanya pucet, polos kayak gitu Bang.
Kok gua pas gua jelas banget, gua langsung ya di situ gua nggak lari ya, gua pengen lari berat banget, gua pengen minta tolong berat banget, kayak ditahan, semuanya kayak ditahan. Jadi gua berbaca aja kan di dalam hati ya. Pas udah rada entengan langsung lari gua langsung belok kiri, ketemu langsung tuh kamar abang gua. Kedua kalinya langsung ketemu, gua langsung buka abang gua pas gua buka kan gua bukanya kan karena panik. Iya. Seharusnya kalau suara pintu, seenggaknya yang tetangga atau siapa satpam, kan pasti ada satpam ya, itu negor atau enggak bangun dong. Iya. Ini yang kan ada 2 pasien doang, Ame yang nemenin. Ini enggak bangun sama sekali. Pasien yang nungguin juga tidur aja. Kok enggak ada orang bangun? Abang gue yang bangun. Pas dia bangunnya gini bang, kaku, sambil ngotot, gitu. Begitu bunyi pintu, gue panik kan, dia begini bangunnya, kan bikin gue panik lagi. Gue, ngapain lu gitu kan? Dia diem aja gini. Udah tiduran lagi. Dari situ gue tebak-tebak kan pipinya, dia melek tuh, mana obat gua? Lama banget lu gitu kan. Karena udah tuh gue minumin kan segala macem. Nah terus dari itu gue ngeliat nih, jadi kayak apa? Kan pintu nih yang tadi gue masuk itu, anak kecil ini ngikutin lagi bang. Itu ngikutin. Yang di kamar mayat tadi ya? Iya, ngikutin. Parah banget, serem banget sih. Itu baru pertama kali yang gue alamin bang, soalnya pas dia nongol, dia kayak ngototin gue terus. Akhirnya gue buang muka tuh. Pas gue buang muka, itu udah jam 4 lah ya kan, udah asola lah ya kan, udah mau subuh gitu. Kan kaki gue kan belonjor ya. Ini kan tempat tidur nih, gue di bawahnya pakai karpet. Gue belonjor ke arah yang mau kamar mandi tuh, kan lengka kan. Itu kaki gue disenggol 2 kali. Gue nggak bangun, nggak melek. Siapa sih kata gue kan, mungkin orang gue mikirnya orang lewat lah. Yeah. Pas kesenggol lagi, gue melek, dia ada di depan gue. Maksudnya emang yang gue liatnya anak kecil kayak orang banget, napak, pakai baju biasa gimana sih? Ya rambutnya nggak botak kayak kita gini. Iya. Cuman anak kecil. Cuman bajunya nih nggak, bajunya sih kayak di sini tuh berdarah. Terus di daerah kupingnya berdarah. Dia bilang tanggung jawab. Dia bilang gitu, tanggung jawab. Sambil nunjuknya ke abang gua. Nah terus gue bingung kan, tanggung jawab apaan? Emang gue maksudnya baru datang ini, baru buat nemu ke rumah sakit nemenin abang gua kan, ini tanggung jawab. Tapi dia bilang tanggung jawab, nunjuknya ke abang gua, nunjuknya. Terus abang gua kan nggak tahu kan tidur ya. Akhirnya dari situ udah tuh kan, gua hirauin lah, gak gua ladenin. Langsung gua tidur lagi, gua paksain tuh walaupun semua badan gua merinding, udah nggak kuat lagi. Karena lu tahu itu bukan orang ya? Iya, emang udah beda banget wajahnya dia juga. Dan itu udah tuh gua coba lagi bangun, emang nggak ada. Nah itu pas di situ kan udah nggak ada tuh. Singkat cerita, itu di situ gue nemenin sampai 1 malam lagi bang. Oke. 1 malam lagi gue malam ketiga berarti ya? Malam kedua. Jadi 1 malam. Kalau pagi siang sore ya biasalah gue nemenin aktivitas abang gue lah, ngapa-ngapain. Ini pas udah singkat cerita, pas mau masuk maghrib nih. Ini gue jatuhnya ya yang gue alami di teror anak kecil sih. Nah dari situ kan udah mau minta resep nih. Gue keluar pintu. Nah pas gue udah singkat cerita, gue udah nyampe tempat yang lab itu. Iya lab itu tuh, pokoknya gue nggak ngomong, kata abang gue kasih aja, tuh juga tahu soalnya ada nama abang guanya. Itu yang ngambil anak kecil itu. Gue kaget sampai gue ngucap ada sapam, itu jelas banget sapam lagi duduk. Dia sambil ngopi lah, walaupun ngopi nggak sampai cemilan. Dari situ gua ngucap gini, lu orang bukan sih? Gitu. Setan lu. Gua langsung begitu. Nah, sapamnya langsung getak gua. Itu orang, bapak itu.
bapak yang jaga, apa nggak ada akhlak kamu, gue domelin gitu. Pas gue naik lagi bener bapak, gue langsung salim dong minta maaf. Terus kata bapaknya geleng-geleng, capean nih anak situ katanya. Iya Pak, saya capean nemenin abang saya, namanya belum bisa gerak. Ya saya maklumin, saya ngerti gitu, jagain abangnya. Terus dari situ pas udah gue tuh 2 kali tuh minta maaf ya kan, namanya gue nggak tahu. Dari situ udah tuh singkat cerita gue balik lagi. Nah jadi pas kan nih lab nih, gue lurus dikit, belok kanan kan udah kamar abang gue tuh lurus terus. Itu pas di depan pintu ini ada anak kecil lagi, anak kecil yang itu, tetap yang itu. Sebelum dia nungguin gue, pas gue udah mau deket pintu pas udah mau deket kamar abang gue, langsung masuk dia kamar abang gue, langsung masuk. Nah terus pas gue ngeliat abang gue nih, gue udah masuk pintu, itu abang gue begini, bangun lagi kayak kesakitan, kayak gini, gitu. Di belakangnya anak kecil itu. Di belakangnya anak kecil itu. Dia berdiri nih, kayak diginiin tuh ininya. Kayak digituin. Gue makin penasaran bang. Itu pokoknya kan masih ya di hampir isya lah. Dia tidur lagi tuh. Nggak tidur sih, cuma tiduran rebaan ya kan. Dia minta suapin sama gue, suapin kan. Nah terus dari situ singkat cerita, anak kecil ini datang. Tiba-tiba ada di belakang gue, abang gue nunjuk-nunjuk. Gitu, abang gue. Gitu, dia bilang, abang gue, intinya dia minta maaf ke anak kecil itu. Minta maaf. Nah terus, langsung gue tepak kan pipinya, apaan sih lu? Ya kan. Langsung dia kayak nggak pingsan sih, cuma ngos-ngosan tuh. Gue nengok belakang kagak ada tuh, abang gue tuh yang lihat. Jadi gue tanya lah, sebenarnya ada apaan sih, ya kan? Dia ngomong tuh cerita sama gue pelan, gue dengerin kupingnya karena kan belum bisa teriakan ya. 2 hari yang lalu dia nabrak anak kecil, umuran 4 tahun. Tapi ya udah tanggung jawab juga, udah ngadepin keluarganya juga, keluarga anak kecil ini, ibu sama bapaknya udah ikhlas ya kan. Udah ikhlas deh, pokoknya udah kelar deh. Ternyata orang tua gue juga tahu nih masalah ini, gue yang nggak tahu. Lu nya nggak tahu. Iya, jadi ibu dari anak kecil ini ikhlas, yang orang tua laki-laki cowoknya nggak ikhlas, anaknya ditabrak sampai meninggal. Terus bapaknya ini nyumpain gue, biar lu nggak bakal hidup. Dia sempat ngomong, apa gue mungkin kecelakaan karena kualat ya? Dia belum ngomong gitu, kata gue, ya kecelakaan mah nggak ada yang kualat, emang anak kecil itu lu tabrak, emang dia meninggal lu takdirnya begitu, lu kecelakaan juga udah takdirnya begini ya kan. Kita mah nggak ada tahu kan musibah kan. Terus dari itu udah tuh pas dia bilang udah cerita jujur, pantes gue selalu diteror, gue bilang kayak gitu kan. Nah terus dari situ ternyata yang giniin pala abang gue anak kecil itu, yang di kamar mandi. Abang gue udah tahu, ngeliat. Itu ini abang lu yang cerita nih waktu itu? Abang gue yang cerita. Jadi waktu itu pala gue ini lagi ada yang dorong lagi katanya. Itu bener-bener kayak benda. Dia bilang gitu. Gue langsung berpikir anak kecil nih kayaknya dendam banget. Yang gue liat emang berdarah sih. Udah malam tuh bang. Itu suasana beda banget. Udah beda. Nah pas pada malam itu, yang pasien ini udah balik. Yang nemenin dulu di kamar itu, yang bareng sama... Iya, itu gue sendirian di ruang. Sama abang gue kadang begitu. Yang lagi sehat gue doang. Berarti lu di ruangan sendiri dan 7 kasur kosong lagi ya? Iya, di situ ada 8 kasur. Itu kosong, bener kosong. 7. Ya walaupun ada TV ya kan. Tetep aja ngeri ya. Iya, itu TV gue gedein langsung aja. Kasarnya kan nggak ada pasien. Iya, tapi biasanya enak kalau kayak gitu. Lu bisa tidur di kasurnya. Enak. Emang gue tidur di sebelah abang gue, kasur satunya. Gue tutup juga kan. Pokoknya itu gue tutup semua dah. Nah singkat cerita, itu jam 10 kan abis abang gue jujur tuh, kenapa gue bisa diikutin itu. Terus gue jam 10 kan, gue abis nyopin abang gue, abis gantiin baju abang gue juga ya kan. Tidur tuh gue, nggak tidur, sebelahnya sambil main HP.
itu kebuka sendiri bang. Ini yang tirai. Tirai. Ah. Kebuka. Itu gue nggak panik karena udah sering. Gue udah ngalamin juga kan kayak di gunung-gunung apalah. Tapi gue iseng banget. Gue kayak gitu kan. Lu ngomong tuh. Iya iseng banget. Emang gak ada wujud, gue nggak lihat tuh. Gue bilang, gue sampai gini. Udah sehat lu bang? Udah sehat lu sampai buka tirai? Nggak dijawab. Gue gini situ gue intip sebelahan. Tidur dia, tidur begini. Tidur, gak mungkin juga lah orang tangannya gak bisa gerak. Terus dari itu gue tutup lagi tuh seret. Udah tuh gue sambil nyetel ya sholawat lah ya kan. Di situ gue tidur. Sebelah belakang gue dibuka kenceng banget. Itu benar-benar diganggu. Seret, dibuka. Gue nyingkep cepet banget gitu ya, seret. Nah itu dia. Nah terus gue kesel banget bang. Itu gue mulai kepancing kan. Ini apaan sih? Sapam kali ini apa siapa? Gue keluar kan. Emang ada sapam. Pokoknya gue lumayan jauh lah, berapa meter. Gue bilang, Pak, tadi ada yang masuk kamar sini gak? Kagak ada, saya sendirian sini. Gitu. Oh ya udah deh. Atau gue sampai ngomong, Pak, saya boleh ke situ gak? Mau ngapain? Temenin abangnya kan, gak kenal tuh. Serem. Di sini nih baik lah ya kan, sapamnya aslinya baik banget. Dari situ udah tuh, gue di situ dulu berapa menit kan. Terus gue ke toilet dulu tuh. Nah toilet yang maksudnya di lantai yang ruangan abang gue ini sepanjang lorong itu kamar mandinya ngelewatin kamar mayat. Kamar mayat yang lu pertama lu sebut. Iya bisa tapi muter jauh lewat berapa lorong lagi. Akhirnya gue paksain kan, pantrinya masa takut sih udah gede. Nah dari situ kan gue langsung ke kanan tuh. Kalau ke kiri kan tempat farmasi. Gue ke kanan terus. Singkat cerita gue nyampe di pojok nih ke kanan. Emang paling pojok itu sebelah kanan kamar mandi toilet pria wanita lah sebelahan. Itu pas gue udah ngeliatin kamar mandi nih, tenang kan, udah aman. Itu di belakang itu gue diikutin tapi gue nggak tahu yang itu siapa, pokoknya berasa aja Ada suara apa gimana? sendal gue kira sapam. Lu atau pada saat itu pakai apa, sendal juga? gue pakai sendal juga. Oh double gitu suaranya? Iya, kan gue juga pas ketika denger, gue nyamain nih sendal gue bukan. Ntar gue begini berhenti, dia ikut berhenti, tapi gue nggak bisa nengok sama sekali, nggak bisa. Gue kan merasa nggak bisa, kayak jadi gue fokus ke suara doang, gitu. Terus di situ udah tuh kan, habis dari suara gue paksain bodo amat, namanya orang kebelet kan. Gue masuk kamar mandi, pas gue singkat cerita habis dari kamar mandi gue keluar, itu di depan sebelah kiri pas gue keluar nih, itu ada kayak bapak tapi pendek, kebakar, tubuh kebakar. Akhirnya dari situ gue langsung lari terus, gue itu bener-bener teriak, gue teriak tinggi sampai temu sapam sampai sapam lagi, sampai gue tegrep lah sapamnya kan. Kenapa? Saya tadi lihat, sampai ngos-ngosan, saya tadi lihat Pak. Lihat apaan? Ada kayak orang wajah sama tubuhnya terbakar. Kata sapam ini, oh tadi kamu nggak keluar sih, di kamar terus. Emang kenapa? Tadi jam 1 siang ada pasien meninggal karena kebakaran. Gitu. Sapam. Karena kan gue di dalam mulu. Nah berarti gue diliatin dong. Bener-bener diteror selama gue nemenin abang gue. Nah terus dari situ udah tuh kan, singkat cerita, pas gue dari abis satpam kamar abang gue lagi. Terus pas gue masuk, anak kecil itu masih tuh. Itu duduk di dekat kaki abang gua, duduk. Sambil kayak ketawa-tawa gitu. Tawa-tawa kayak ngeledek gitu. Gua nggak berani masuk lah, orang dia bukan manusia. Iya. Gua halusinasi apa bukan sih, apa asli sih ini. Tetapi itu jelas banget. Gua nggak mau masuk, gua tetap sampai sapam tuh teriak, kenapa nggak masuk? Enggak, sini aja gitu. Sampai kayak gitu kan. Terus gue lihat abang gue ini kayak ditarik gitu, tapi gue nggak ngeliat bayangannya. Cuman abang gue kayak kan kakinya belonjol nih segini kayak gitu terus sampai dia gitu tuh, sampai teriaknya begitu gue denger. Akhirnya gue berani, kenapa sih ini? Sampai gue pokoknya gue udah berantakan pikiran gue kan. Terus akhirnya gue buka pintu,
Pas gua masuk, itu abang gua nggak kayak gitu, tidur. Jadi lu kayak dilatin visual yang berbeda ya Itu dia. dari Gua si sampai kaca pintu rumah, Nah, dari si itu kaca dia. pintu ruangan ini ya. Tapi lah kok tiduran sih? Gue tebak-tebak emang gak bangun, emang lagi pules ya kan. Gue udah pusing dah pokoknya kan, gue udah sampai itu pokoknya tengah malam lah. Gue telepon tuh orang tua gue. Pokoknya besok kami mau balik ya kan, mau balik. Maksudnya keluarga banyak, sepupunya lah ada adanya lagi, empok gue ya kan temenin kayak Hamid mau gue istilahnya gue mau balik dah, udah nggak kuat. Gantian lah ya. Dari situ, terus dari situ singkat cerita kan emang dari situ udah nggak ada apa-apa lagi bang. Udah pas abis itu, pas abang gua ngeliat abang gua tau-taunya tiduran, di situ udah nggak ada apa-apa lagi. Singkat cerita subuh, jam 7 udah tuh orang tua gue datang. Tukeran. Akhirnya gue ceritain tuh ya semalam tuh gitu. Mak gue ceritain kok malu tuh. Karena udah tanpa basa-basi gue salim sama mak gue pamit, balik langsung. Balik. Nah pas balik itu terakhir tuh pagi. Balik kan mak gue bawa motor nih. Kalau pagi mah kan berani bawa motor. Karena nggak lumayan jauh kan. Rumah gue dari Kampung Melayu deket. Pas motor di basement bang. Itu ya gue turun pakai lift nggak ada apa-apaan lah ya kan. Pas gue dari basement gue mau muterin nih, muterin motor kan basement sepi banget ya, cuman rame motor mobil. Iya pagi basement rumah sakit. Nah pas pokoknya dia udah muterin, kok berat banget ya, bener-bener berat bang. Sumpah itu ya gimana ya, merinding banget gue. Jadi kan ini kan motor berjajar nih, gue mundurin, terus gue mau banting ke kiri, gue mau jalan, kok berat banget, berat tuh. Pas gue nengok, ya itu yang pasien kebakaran itu lagi. Itu. Gue salah gue apaan sih? Sampai teriak begitu kan. Itu dia lagi ngapain sih? Gue nggak tahu. Salah gue apaan? Gue nggak tahu kan. Istilah gue nggak ada urusan. Kenal juga nggak kan? Kenapa dia nemplok? Ya kan? Nah, akhirnya gue paksain gue bangun sampai ada tanggulan tuh kan biasanya ada tuh. Sampai nggak lagi tuh. Pas habis itu udah dia udah nggak ada. Bahkan basement nih, nanjak sedikit kan keluar, nanjak tuh. Itu ditarik bang sama dia. Bener-bener ditarik itu pas mau balik. Bener-bener mau balik. Pagi, ya kan? Iya. Itu bener-bener, udah gak kelihatan wajah mukanya, udah kelihatan, udah kebakar banget pokoknya. Emang kalau gue dari kecil, udah dari kecil ya bang. Cerita aja maksudnya kan, kok bisa sih ngeliat setan gitu. Dari kecil emang udah kebiasaan gitu. Lihat-lihat gitulah dari kecil. Ya lu juga sering ngedaki kan ya? Iya. Dari situ udah pas ditarik gue paksa sampai mau berantem tuh sama satpam situ. Wah, ngomong kasar kan. Gila ya. Kalau ada orang mau masuk lu keluar gimana? Bocot dah. Akhirnya enggak gue ladenin cabutnya. Nah, ini lu waktu abang lu dirawat itu total abang lu di rumah sakit itu berapa lama? Seminggu. 1 minggu. Abis Seminggu. Itu butuh apa sih? Bukan sembuh ya, kering doang. Butuh kayak kering gitu. Nah, dari situ sebenarnya belum boleh pulang. Jadi abang gua minta balik udah. Seminggu aja udah mak gitu. Mau diobatin, mau yang ngurus gitu abang gua. Akhirnya sembuhnya sama mama gua. Rapat lagi, bisa gerak lagi. Selama sakit itu dia diurusinnya sama gua. Itu ada nggak cerita dari saudara-saudara lu yang nungguin abang lu waktu itu? Nggak semua. Mak gua. Mak lu kenapa tuh? Mak gua. Ada cerita juga dia? Itu lebih parah. Gimana tuh? Jadi mak gua tuh kayak waktu sholat itu pas sujud itu kakinya ditarik. Bener-bener ditarik. Tapi nggak lama, cuman gitu doang. Kayak apa tuh nenek-nenek tapi jalannya ngesot. Itu bener-bener angker banget sih menurut gua. Rumah sakit? Iya. Nah yang kedua emak gua ngalamin ketika mau nyuapin abang gua, yang dilihat bukan abang gua. Itu wajahnya tua begini nih, kayak wewe gombel. Sampai itu makanan diseblok. Iya, sampai dilempar ya. Jalan gitu, sampai gitu. Pas abang gua langsung kayak kesel, apa sih, Pak? Untung nggak pedes nggak apa, sayur orang sakit bening. Jalan gitu. Nyata abang lu yang abang dilempar. Gua, maaf, dikirain, yang pokoknya kacau dari situ kan.
Sampai kayak gitu ya. Sampai pokoknya 3 kali. Nah, yang satu ini mau gue juga diliatin kayak korban kebakaran itu. Oh, sama. Iya, korban kebakaran. Di situ pas abang gue udah mau balik, dia ngikut Si ini yang kebakaran ikut itu. ke bawah di lift, ya. Tapi nggak ikut sampai rumah. Enggak lah, ikut sampai rumah gue iket. Soalnya gue itu ngeledek. Tapi menurut gue ya bang, bener-bener serem sih. Karena gue nemenin atau jagain orang di rumah sakit bukan cuma abang gue doang. Kayak teteh gue, kayak saudara gue, bahkan teman-teman gue nih yang pernah sakit gue tungguin sehari 2 hari mah. Nggak ada yang gak kayak gitu. Cuman di situ doang. Maksud gue ketika gue ngalamin bener-bener kayak diteror gitu, ketika gue jagain abang gue itu, baru kali itu gue di rumah sakit kayak gitu. Sebelumnya belum pernah, biasa aja, enjoy, happy. Tapi itu pas lagi sepi banget ya rumah sakit ya. Nggak sepi banget sih, maksudnya. Ya pokoknya di kamar itu yang gue liat penuh bang. Penuh, tapi yang di abang gue sepi. Soalnya pas COVID itu kok nggak salah lagi rame-ramenya kan bang ya? Lagi rame-ramenya nggak sih? Oh, rame-ramenya udah akhir-akhir ini ya? Iya, udah sepi yang... itu pas. Kalau yang baru-baru, ini pas baru-baru banget 2020 awal. ya? Oh, pas awal-awal. Bukan awal sih, pas 2020 pas bulan puasanya. Itu rumah sakit masih mikir-mikir buat nampung pasien COVID. Iya. Iya. Bener-bener. Tapi begitu tahun berikutnya kan udah diwajibin harus. Iya, Mau, iya. harus. Oke, Bang Amit. Dari gua udah nggak ada pertanyaan lagi sih, dari ceritanya juga udah lengkap banget nih, gila. Serem sih rumah sakit tuh serem. Nggak ada rumah sakit yang nggak serem, apalagi zaman COVID. Gila. Oke dah Bang Amit, thank you banget nih udah mau cerita-cerita nih di Lonceng Misteri nih. Dan buat sahabat Lonceng nih, kalau denger cerita Bang Amit dari awal tadi sampai habis, boleh banget tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan bagi kalian yang ingin nanya nih langsung ke Bang Amit, caranya gampang banget, bisa langsung ke IG-nya Bang Amit. IG lu di mana Bang? IG-nya IG-nya RD_ABD Hamid. ABD Hamid. Itu Iya. ABD apa ini? Abdul. Abdul. Biar gak panjang banget, Abdul Hamid. Singkatan ya? Iya. Oke. Nanti linknya bakal gue taruh deskripsi dan bahkan ditongolin di layar ya. Dan bagi kalian yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri sama seperti Bang Amit. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke IG kita di @loncengmisteri, bisa langsung DM aja cerita kalian di situ ya. Oke, akhir kata gue Gilang Aditya izin pamit, Bang Amit juga izin pamit. Dadah.